Gimana ya? Udah capek. Capek kenapa? Kau bisa loh cerita sama aku. Nggak tahu juga. Udah bingung. Banyak tuntutan. Baik dari temen, keluarga, kerjaan. Semuanya cuma bisa ngehina. Aku boleh kasih solusi ya. Mungkin kalau dari aku, kamu bisa ke psikiater. Biar kamu itu tahu masalahmu itu kayak gimana. Terus kamu bisa tahu gimana cara solusi buat memperselesaikan masalah kamu. Psikiater. Iya, karena menurut aku psikiater itu bukan hal yang memalukan kok. Gimana sih kamu? Itu bukan sebuah solusi. Itu solusi, Reza. Bukan. Udah lah, Terus sekarang kamu maunya gimana? semuanya sama aja. Mending aku pulang. Nggak ada guna. Gimana sih? Tunggu dulu, Reza. Dalam pergaulan, kita tidak bisa menghindari perundungan, baik yang disengaja ataupun tidak. Sebagai manusia, jangan mudah menyerah dan putus asa, apalagi sampai menyakiti dan bunuh diri. Jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, serta selalu berpikir positif. Kepada pelaku perundungan, stop perundungan. Siapapun dan dimanapun, sayangi dirimu dan jangan malu ke psikiater, karena kamu akan menemukan solusi yang paling tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Papilanis, jumpa lagi di konten Papilan TV. Dalam Papilan Dialog kali ini bersama dengan saya Fiona Rianasari. Kali ini kita akan mengangkat isu tentang kesadaran para pemuda terhadap kesehatan mental. Nah, di luar sana masih banyak kaum muda yang belum melek atau aware dengan kesehatan mental dan berakibat fatal sampai bunuh diri. Seperti yang Pak Belanis lihat saat ini, saya sedang bersama dengan Kak Fatimah Naimah, psikolog rekanan di Biro Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologis UMS. Selamat siang Kak Fatim. Selamat siang Mbak Fiona. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kita menerima dan mensyukuri meskipun sekarang lagi serak-serak basah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat paripurna ya. Amin, amin. Baik Kak Fatim, di sini saya ingin berbincang-bincang santai mengenai kesadaran anak muda akan kesehatan mental. Nah, kami mengundang Kak Fatim untuk menjadi narasumber kali ini karena sesuai dengan karir Kak Fatim yang sedang dijalani saat ini. Mengenai kesehatan mental tuh, saat ini kan banyak kita temukan di berita-berita ya, banyak anak muda yang depresi kemudian bunuh diri. Nah, gimana sih tanggapan kakak mengenai hal itu dan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental khususnya di kalangan remaja yang dituntut untuk melakukan segala hal? Iya, kita banyak mendengar ya tentang isu kesehatan mental ini sebenarnya, dan ke beberapa bulan terakhir juga banyak pemberitaan tentang anak muda yang mengakhiri hidupnya. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini dan perlu disamakan persepsinya dulu adalah tidak boleh untuk self diagnosis dulu. Artinya, wah ini depresi nih, wah ini aku lagi kena kena mental ya, kalau bahasa anak muda sekarang kan kena mental. Nah, ini yang perlu kita samakan dulu persepsinya, bahwasanya ketika kita mengalami sesuatu hal yang kurang nyaman terhadap pikiran, perasaan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah menyadari dulu nih, oke, aku lagi nggak oke nih, itu boleh-boleh saja. Dan banyak terjadi anak muda ini kurang mendapatkan pengetahuan bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri, sehingga terkadang ya itu jalan pintas yang ngapain sih aku hidup. Pikiran-pikiran pendek seperti ini kan yang perlu kita pelajari untuk kita cegah nih, gimana caranya untuk memperluas sudut pandang sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kita kan habis COVID nih ya, apakah COVID itu berdampak pada kesehatan mental anak kaum muda gitu, Kak? Iya, pandemi 2 tahun terakhir ini banyak perubahan yang terjadi juga di dalam berbagai macam area kehidupan kita, terutama ini anak muda yang kemarin
2 tahun mengalami pembelajaran online di mana aktivitas lebih banyak dilakukan secara online. Artinya kehidupannya kan kehidupan yang mungkin nyata nggak nyata ya. Nah, ketika kemudian PPKM atau belajar kembali offline, ketemu lagi sama orang secara real, ada gap nih, ada kesenjangan di mana yang tadinya cuman duduk diem di rumah, mantengin handphone, mantengin laptop gitu, kemudian diminta untuk bergerak gitu, bergerak mungkin ke kampus, mungkin ke sekolah gitu ya. Itu terus jadi kayak, aduh enakan online deh, aku nggak mau ketemu sama temen yang langsung, nyamanan WA itu. Pernah nggak sih ketika ngobrol di WA ternyata lebih crunchy dibandingkan langsung ketemu kayak gini gitu. Pernah nggak Mbak ngalamin kayak gitu? Ya, pernah. Pernah ya, dari tipe kayak gitu ya. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu dampak atau pengaruh terhadap kesehatan mental anak muda itu sendiri. Berarti kayak berlama-lama kita berdampingan dengan gadget gitu, ada pengaruhnya ya buat kesehatan mental kita ya? Iya, tergantung, balik lagi, gadget, gawai, internet ini kan kayak pisau ya. Tergantung nanti siapa yang make gitu ya. Nah, ini anak muda ini intensitas penggunaan gadget itu sendiri, kemudian bagaimana dia mengendalikan atau mengelola hasrat ketika menggunakan gadget itu sendiri gitu kan. Itu juga akan membawa dampak kepada perilaku-perilakunya itu. Kalau pembentukan karakter untuk kaum milenial pasca pandemi COVID itu gimana Kak? Pembentukan karakter itu sendiri kan kita yang kemarin ketika pandemi itu kan yang kita banyak-banyak ditembak sasaran dari isu kesehatan mental itu adalah rasa stres ya, kondisi stres, tertekan ketika nggak bisa kemana-mana tuh. Ketika nggak bisa kemana-mana maka harus bisa beraktivitas, berkreasi di depan gawai atau di depan laptop lah. Nah, ini yang dituntut adalah tentu saja karakter-karakter yang kreatif, agile. Kalau kita nyebutnya agile tuh kayak lincah gitu ya. Lincah itu cepet banget untuk bisa berubah dan menyesuaikan terhadap perubahan itu sendiri. Nah, ini tentu saja yang saat ini atau akhir-akhir ini kemudian terjadi adalah kecepatan dalam menggunakan teknologi atau berpindah dari satu kegiatan offline ke kegiatan online. Tentu saja anak-anak muda ini cukup jago ya, cukup jago. Tetapi begitu ini mulai ke offline lagi, ini yang mungkin karakter-karakter readiness-nya ini yang nampaknya perlu kembali dibangun seperti itu. Kalau media sosial itu sendiri Kak, apakah berpengaruh dalam pembentukan karakter kaum milenial? Tentu saja media sosial ya sama kayak tadi ya, artinya seperti ibaratnya pisau gitu ya, seperti ibaratnya pisau, mau dipakai buat apa nih, atau mau scrolling aja yang hal-hal yang kaitannya interestnya si anak muda ini apa. Biasanya kalau dia ngefollow akun-akun yang dalam tanda kutip hiburan gitu kan, ya tujuannya dapat hiburan gitu. Dan ya kalau yang mereka tergantung, balik lagi sih sama personalnya, dia interestnya kemana, minatnya kemana, seperti itu. Tapi kalau yang biasanya muncul kan, kalau media sosial mungkin punya algoritma tersendiri ya terhadap yang megang itu siapa kan, yang megang gawe itu siapa. Nah ini algoritma yang kemudian dimunculkan adalah biasanya yang diminati atau sedang dipikirkan oleh si pemegang gawe ini, karena kan ada artificial intelligence ya di setiap gawainya kita. Jadi itu kayak ketika kita megang gawai, itu tuh kayak ada neuron pengantar pesan ke gawai itu. Kita tuh lagi mikirin apa, kita lagi berperasaan apa gitu ya. Sehingga itu kayak memunculkan iklan-iklan di medsos, di apa ya istilahnya kayak di pencarian ya, kolom pencarian itu akan muncul tuh interest-interestnya gitu. Bayangin aja kalau si anak muda ini pikirannya mohon maaf kayak jorok, pornografi gitu ya, maka biasanya akan muncul adalah iklan-iklan yang terkait dengan pornografi itu sendiri. Atau dia kepikiran nih
aku mau cari beasiswa, misal mau kuliah lagi nggak ada duit, cari beasiswa, maka biasanya yang akan muncul juga iklan-iklan terkait dengan beasiswa itu tadi. Gitu. Nah, kalau peran orang tua atau mungkin lingkungan terhadap kesehatan mental itu gimana ya Kak? Atau mungkin kondisi mental sendiri? Iya betul, orang tua, lingkungan itu juga mengambil peran. Kita tidak bisa hanya menyalahkan si diri individu anak muda ini aja, tetapi juga banyak faktor juga yang berperan di dalam pembentukan karakternya itu tadi, atau pembentukan daya juang untuk tetap sehat mentalnya gitu ya. Nah, orang tua itu mengambil peran tentu saja dalam pengasuhan, dalam pendidikan, memberikan arahan lingkungan yang layak untuk si anak muda ini untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Juga dari lingkungan itu sendiri ada anak muda yang secara pribadi dia bisa tuh mengelola, oke, aku nggak apa-apa nih berada di lingkungan yang not good. Artinya not good itu bagi perkembangan kesehatan mentalnya, dia di sekeliling orang-orang yang misal mudah untuk sedih, mudah untuk susah gitu kan. Tapi aku bisa kok menangani diriku sendiri, handling diriku sendiri untuk bisa tetap survive, tetap bertahan, tetap sehat mental di tengah-tengah orang yang mudah susah ini. Tetapi ada anak-anak muda yang dia juga rentan, gampang, bahasa Jawanya itu gampang kegowo ya, koncone lagi sedih susah gitu, atau koncone males-malesan gitu ya, dia juga ikut-ikutan males-malesan. Nah kayak gini yang bisa menjadi salah satu faktor juga terkait dengan daya juang gimana anak muda ini tetap bisa sehat mental. Nah, kalau kita lihat gitu ya Kak, kayak seadanya di sosial media, orang A ini lihat kayak di sosial media tuh temennya glamour atau apa lah, itu menimbulkan kecemburuan. Nah, itu akibatnya buat kesehatan mental itu gimana ya Kak? Jadi jarene Farel kan udah dibanding-banding ya. Ketika kita lihat nih apa namanya media sosial, loh ini temenku pakai bajunya kok Instagramable banget, atau dia udah bisa kesini nih, liburan kesini dan lain sebagainya. Nah ini yang balik lagi tadi Mbak, dirinya sendiri dulu nih yang perlu untuk dikuatkan secara mental itu tadi, bahwasanya ya biarin aja orang lain menggunakan merek tertentu, mereka bisa liburan dan lain sebagainya. Fokuslah pada dirimu sendiri gitu. Fokus tuh artinya apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa dikerjakan untuk bisa mencapai goals-goals, tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Jadi ya kita kembaliin lagi sama individunya ini, gimana caranya biar bisa lebih sehat mentalnya. Nah, mengenai goals itu ya Kak, banyak nih pemuda, anak muda yang kayak kadang aku pengen ngelakuin ini, tapi enggak kayak mungkin di list apa harus yang harus dilakuin dari yang prioritas, tapi malah dipikirin doang gitu loh Kak. Itu gimana ya? Jadi cuman ada di kepala doang ya, belum di breakdown menjadi sesuatu hal yang terlaksana atau dieksekusi ya. Nah ini pentingnya untuk membuat satu rencana dari satu tujuan itu sendiri. Artinya kalau satu tujuan itu sangat penting untuk seseorang atau untuk si anak muda ini, tentu saja ini akan istilahnya kayak dimpen gitu, bener-bener akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa meraih tujuannya itu gitu ya. Jadi kalau tujuannya ini hanya ada di pikirannya, hanya dituliskan, atau dreamnya ini, mimpinya itu cuma ada di angan-angan, jangan-jangan tujuan itu nggak penting buat dia. Nah, itu kan biasanya kayak anak muda sekarang jadi overthinking gitu, tengah malam overthinking. Nah, itu gimana Kak menurut Kakak? Nah, overthinking ini kan juga yang memiliki pikiran kan sebenarnya juga anak muda ini sendiri ya. Overthinking itu dia mikirin sesuatu hal yang belum terjadi di pikirannya. Padahal yang saat ini terjadi realitanya, faktanya adalah ya apa yang bisa dilakukan saja sih gitu ya. 10 tahun ke depan ataupun 10 menit lagi kan belum kejadian tuh gitu kan. Nah, overthinking mikirnya kejauhan ini ya harapannya bisa dikelola dengan baik
dan digunakan pola berpikirnya ini untuk tadi mengeksekusi dari rencana-rencananya itu tadi. Bukankah satu langkah itu jika itu dimulai itu akan sangat membantu sekali dalam meraih langkah-langkah berikutnya. Untuk faktor eh, overthinking itu Kak, apa ya yang melatar belakangi overthinking itu? Apakah mungkin ada gen dari orang tua juga atau gimana? Ya banyak faktor yang melatar belakangi kalau orang itu bisa overthinking gitu. Ada dari dia keturunan, bisa jadi genetika ya, artinya orang tuanya seringnya juga overthinking, anaknya juga overthinking, itu juga ada. Tapi itu lebih banyak ke arah pola asuh mungkin ya. Bagaimana dulu orang tuanya menunjukkan kekhawatiran-kekhawatiran terhadap anaknya. Misal anaknya jatuh nih, terus aduh jatuh, ini yang disalahin adalah mungkin batunya gitu kan, karena orang tua berpikirnya anakku nggak salah nih, yang salah tuh adalah batunya gitu. Itu yang dinampakkan, dan ketika anak muda ini semakin dewasa ternyata nggak ada yang, atau tidak ada contoh, tidak ada yang ngajarin kalau nggak hanya itu doang loh untuk merespon sesuatu gitu kan. Bisa saja merespon sesuatu itu, misal anak jatuh, ketika jatuh ibunya memeluk anaknya dulu, bukan langsung nyalahin si batunya ini. Nah, ini juga bisa. Juga dari faktor belajar ya. Jadi faktor belajarnya dia, artinya ketika dia dari sejak kecil gitu ya, belajar dengan lingkungan terdekatnya, itu apa nih yang dia pelajari dari lingkungan sosialnya dia. Apakah dia ketika berusaha temenan sama kenalan dengan teman baru gitu ya, itu temennya itu sebenarnya responnya juga baik, tapi dia sendiri yang kok dia gini ya sama aku. Nah itu muncul, dan tidak ada yang memvalidasi perasaannya. Ini juga bisa. Jadi ada faktor genetik, faktor belajar, pola asuh, juga lingkungannya itu juga bisa mempengaruhi dari cara berpikir anak muda ini. Nah, kalau untuk seadanya kan kita banyak pikiran, nah bisa jadi stres, malah bisa jadi bunuh diri juga kan Kak ya. Nah, itu kan kita harusnya minta tolong mungkin ke kayak psikolog gitu kan Kak. Tapi kalau anak muda zaman sekarang kan juga banyak yang berpikir itu tuh kayak pengobatan untuk orang yang gila mungkin. Nah, itu peran psikologi klinis terhadap hal ini tuh apa ya Kak? Nah, ini kita bicara tentang stigma sosial ya. Kalau datang ke psikolog atau datang ke psikiater itu dianggapnya masih gila, atau ngapain sih aku harus datang ke psikolog, aku nggak apa-apa kok. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwasanya datang ke psikolog itu jangan sampai nunggu parah dulu. Artinya parah itu sampai tidak bisa menyadari realita. Realita itu kayak dunia kayak seolah-olah gelap, hanya aku aja yang paling menderita gitu, semuanya tidak mempedulikanku. Itu kan sudah sampai derajat yang mungkin kita perlu usaha yang lebih keras untuk nolongin gitu. Nah, justru datang kepada psikolog itu dalam kondisi yang stabil, yang normal, yang istilahnya secara emosi kita lagi baik-baik saja, boleh mengunjungi ke psikolog untuk apa? Sekedar check up potensi-potensi apa nih yang memungkinkan terjadi bila nanti aku ketemu, misal kehilangan pasangan, mungkin pasangan itu pacar gitu ya, pacaran tiba-tiba diputus, nah itu, atau kehilangan benda-benda yang berharga gitu, kayak ibaratnya mahasiswa ngerjain tugas tiba-tiba belum ke save, hilang. Itu kan jadi satu stresor tersendiri. Nah, sebelum itu terjadi, stresor itu terjadi, maka harapannya anak-anak muda ini perlu belajar untuk gimana sih caranya untuk handle pikiranku sendiri, menangani perasaanku gitu. Jadi ya balik lagi tadi ya, jangan khawatir datang kepada psikolog, tidak perlu risau, tidak perlu galau, karena kami nanti memfasilitasi teman-teman untuk menemukan cara-cara terbaik dalam menyelesaikan masalah.
Nah, kalau untuk kalau mahasiswa sekarang gitu ya Kak, yang lagi mungkin skripsi itu kan banyak yang stres juga. Nah, sebagai mahasiswa, sebagai temannya itu yang bisa kita lakuin untuk teman kita yang lagi stres itu gimana ya Kak? Tentu saja support ya. Support tuh artinya dukungan-dukungan yang misal nemenin ngerjain. Kayak gitu kan sebenarnya satu dukungan sosial yang diperlukan. Karena kalau ngerjain skripsi urusan teknis sih, kebanyakan teknis itu yang biasanya saya temukan adalah ketika buka laptop dan kayak tiba-tiba males gitu ya, terus endingnya adalah scrolling lagi. Nah, temennya ini untuk ngingetin, ayo kerjain dulu, paling enggak konsisten nih sehari ngerjain 2 jam aja, mikir bener-bener gitu ya. Insya Allah nanti sesuai dengan timeline yang sudah dibuat sih bersama dosennya sih. Kalau untuk diri sendiri gitu Kak, gimana sih dari psikolog itu menyarankan kita sebagai mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental? Untuk diri sendiri agar mahasiswa bisa tetap sehat mental, sadarilah bahwasanya tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita itu pemiliknya kita, yang tentu saja atas izin Yang Maha Kuasa, izin Allah untuk bisa bergerak, kemudian mencari informasi, mencari tahu bagaimana itu tadi, banyak ragam sebenarnya untuk menjaga kesehatan mental. Yang biasa saya sarankan kepada klien-klien adalah bergeraklah. Bergerak itu artinya ketika pagi hari habis bangun tidur, misal sholat subuh gitu, yang mungkin yang laki-laki muslim ke masjid, atau yang perempuan hanya sholat di rumah, atau yang non muslim pagi hari bergeraklah keluar rumah. Untuk apa? Cari sinar matahari pagi. Kita menyadari bahwasanya tubuh kita itu perlu bergerak. Nah, sebenarnya nih apa sih yang menjadi faktor pemicu minimnya kesadaran kaum muda terhadap kesehatan mental? Padahal kan kalau kita tahu di IG, di Twitter itu kan banyak akun yang isinya tentang psikologis gitu ya Kak. Nah, itu pemicunya minimnya itu apa ya Kak? Minimnya ya pengabaian terhadap diri sendiri ya. Nah, kalau saya melihat abai sama diri sendiri dalam tanda kutip, perasaan ingin dikasihani, ingin lebih banyak diperhatikan, itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu dari tadi minimnya kesadaran untuk menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Nah, gimana sih caranya biar kaum muda ini menyadari pentingnya kesehatan mental bagi diri sendiri? Bagaimana caranya? Nah, yang paling utama adalah menjaga pola berpikir, menjaga mindset bahwasanya kalau aku nggak sehat, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah itu aja. Tetapi kalaupun toh dikasih sakit itu artinya bisa sakit fisik, sakit mental gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu diterima. Dalam artian bisa jadi itu menjadi sarana introspeksi diri terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi tetap menjaga niat bahwasanya aku tetap pengen sehat mental, aku pengen terus bergerak, aku pengen terus tadi mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu tadi gitu. Jadi kalau kita punya tujuan itu kan otomatis kita akan bergerak untuk meraih tujuan itu kan. Nah, kecuali kalau tujuan itu tadi nggak penting buat si anak muda ini tadi. Nah, kalau hadapan dari Kak Hot ini apa nih buat anak muda yang masih kurang aware sama kesehatan mentalnya? Harapan saya terhadap teman-teman kaum muda, anak-anak muda yang belum aware sama kesehatan mental dirinya sendiri adalah, yuk 20 tahun lagi Indonesia memerlukan kalian gitu ya, memerlukan kalian untuk bisa tetap sehat mental, untuk bisa tetap membuat Indonesia ini menjadi jauh lebih baik, tentu saja dengan pemikiran yang lebih jernih, kemudian perasaan-perasaan yang positif, sehingga bisa menjadi kayak apa ya, penyalur kebaikan-kebaikan untuk 20 tahun lagi gitu ya. Jadi ingat juga nanti kalian juga punya generasi penerus, kalau tidak menjaga kesehatan mental dari sekarang, nantinya akan mewariskan itu kepada anak-anak turun kalian ya.
Baik, terima kasih Kak Khotim sudah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Dari Kak Khotim kita tahu mengenai kesehatan mental lebih dalam ya. Sekian panggilan dialog kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak muda zaman sekarang, contohnya pola asuh, lingkungan, belajar, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, yaitu dengan banyak bergerak dan ingat bahwa Indonesia masih membutuhkan peran kita di masa yang mendatang. Sehingga dengan adanya konten ini diharapkan semakin membuka pemikiran masyarakat maupun kaum muda untuk menyadari pentingnya kesehatan mental bagi diri sendiri. Riana Sari pamit undur diri, nantikan panggilan dialog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Panggilan TV ya. See you!